Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena minggu kemarin saya menjelaskan contoh tentang teori Thorndike, sekarang saya akan menjelaskan tentang teori Skinner. Nah, jika tujuan Thorndike adalah untuk membuat kucingnya belajar bagaimana mendapatkan makanan dengan meninggalkan kotak, binatang dalam kotak Skinner belajar mendapatkan makanan dengan mengoperasikan lingkungan mereka di dalam kotak tersebut. Skinner menjadi tertarik untuk mencari tahu bagaimana perilaku beragam sebagai hasil dari perubahan pada lingkungan. Skinner yang hasil kerjanya jauh lebih baik dari penelitian yang sebelumnya dipandang sebagai inspirasi bagi seluruh generasi psikolog yang mempelajari pengkondisian operan. Sekarang saya akan menjelaskan eksperimen 3, yaitu penguat positif dan penguat negatif. Dalam banyak hal, penguat dapat dipandang sebagai hadiah. Baik penguat ataupun hadiah sama-sama meningkatkan kemungkinan respon yang akan terjadi. Nah, penguat positif. Penguat positif adalah stimulus yang ditambahkan pada lingkungan yang menyebabkan peningkatan pada respon yang telah terjadi. Contohnya itu seperti slip gaji yang diterima oleh para pekerja pada akhir minggu. Kemungkinan meningkatkan bahwa mereka akan kembali untuk bekerja minggu depan. Sedangkan penguat negatif adalah merujuk pada stimulus yang tidak menyenangkan yang penghilangan terhadap stimulus tersebut mendorong peningkatan kemungkinan bahwa respon yang telah muncul akan diulang di masa depan. Misalkan, jika volume HP Anda sangat keras hingga menyakiti telinga ketika pertama kali Anda menyalakannya, besar kemungkinan Anda akan menurunkan volumenya. Menurunkan volume tersebut memberikan penguatan negatif, dan besar kemungkinan Anda akan mengulangi perilaku ini ketika Anda menyalakan HP lagi nanti. Dengan demikian, penguat negatif mengajarkan kepada individu bahwa melakukan tindakan akan menghilangkan kondisi negatif yang ada di lingkungan. Yang kedua, saya akan menjelaskan dan memberikan contoh tentang hukuman. Hukuman adalah stimulus yang menurunkan kemungkinan bahwa perilaku akan kembali terjadi. Tidak seperti penguat negatif yang menghasilkan peningkatan pada perilaku, hukuman menurunkan kemungkinan kembali munculnya respon. Nah, hukuman dibagi menjadi dua jenis, yaitu hukuman positif dan hukuman negatif. Hukuman positif adalah memperlemah respon melalui penerapan stimulus yang tidak menyenangkan. Misalnya, memukul seorang anak yang nakal atau hukuman penjara 10 tahun karena melakukan kejahatan merupakan hukuman positif. Sebaliknya, hukuman negatif terdiri atas penghilangan terhadap yang menyenangkan. Misalnya, ketika seorang remaja diberitahu bahwa ia dihukum dan tidak lagi dapat menggunakan mobil karena nilainya yang buruk, atau ketika seorang pekerja diberitahu bahwa ia telah dimutasi dengan pengurangan gaji karena hasil evaluasi kerja yang buruk. Di sini terdapat hukuman negatif. Baik hukuman negatif maupun hukuman positif menghasilkan penurunan pada kemungkinan diulangnya perilaku. Alternatif hukuman. Hukuman seringkali merupakan rute tercepat untuk mengubah perilaku yang jika diizinkan untuk berlanjut dapat membahayakan bagi seorang individu. Misalnya, orang tua mungkin tidak memiliki kesempatan kedua untuk memperingatkan anaknya agar tidak berlari ke jalan yang ramai, dan kemudian memberikan hukuman ketika pertama kali hal ini dilanggar mungkin merupakan langkah yang bijak. Terlebih lagi, penggunaan hukuman untuk menekan perilaku meskipun sementara memberikan kesempatan untuk mendorong seseorang untuk berperilaku secara lebih tepat. Itu tadi contoh dari penguat positif dan negatif, hukuman, dan alternatif hukuman. Jika ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.